Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah konsep dasar IPA, Bapak Haji Yayan Carlian, SPD, MPD, dan Ibu Ine Martiane Pratiwi, MPD, dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Naila Rahmatia Arifin dengan NIM 120209063 kelas 3B PGMI sebagai moderator pada pembahasan materi tentang kinematika gerak. Baik, teman-teman, selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada Teh Naila sebagai moderator yang telah membuka presentasi kali ini. Di sini, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi mengenai besaran dalam kinematika gerak dan materi gerak lurus beraturan atau GLB. Besaran dalam kinematika gerak terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kecepatan. Kecepatan sebuah benda adalah besaran vektor yang menyatakan dua hal, yaitu berapa cepat gerakannya serta arah gerakannya. Jika sebuah benda bergerak menurut garis lurus, maka kecepatannya yaitu laju perpindahan lintasan tiap detik atau jarak. Sedangkan kelajuannya yaitu jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Rumusnya yaitu Pi sama dengan S per T, di mana Pi merupakan kecepatan, S merupakan jarak tempuh, dan T merupakan waktu tempuh. Yang kedua yaitu percepatan. Sebuah benda yang memiliki kecepatan berubah-ubah dikatakan dipercepat. Sebuah benda dipercepat bila kecepatannya bertambah, berkurang, atau arahnya berubah. Percepatan sebuah benda merupakan laju perubahan kecepatan. Rumusnya A sama dengan Pi T dikurangi Pi 0 per T, di mana A merupakan percepatan, Pi T merupakan kecepatan akhir, Pi 0 merupakan kecepatan awal, dan T merupakan waktu. Yang ketiga yaitu jarak. Jarak merupakan panjang lintasan yang dilalui suatu benda. Jarak adalah besaran skalar, besaran fisika yang hanya mempunyai besar saja dan tidak memiliki arah. Yang keempat yaitu perpindahan. Perpindahan merupakan jarak dan perpindahan perubahan suatu posisi benda. Perpindahan adalah besaran vektor, besaran fisika yang mempunyai besar dan arah. Kinematika gerak ini terbagi menjadi beberapa jenis gerakan. Yang pertama yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang bergerak pada lintasan lurus di mana dalam waktu yang sama benda menempuh jarak yang sama. Pada gerak lurus beraturan, benda bergerak pada bidang datar dengan kecepatan tetap atau konstan, sehingga percepatannya 0. Nah, jarak yang ditempuh S juga ditentukan oleh kecepatan yang tetap dalam waktu tertentu. Grafik hubungan kecepatan terhadap waktu pada gerak lurus beraturan dan grafik hubungan jarak terhadap waktu dapat dilihat pada gambar tersebut. Nah, dari grafik di atas, dapat kita tentukan besar kecepatan yang dialami benda dan panjang lintasan atau jarak yang ditempuh benda. Rumus untuk mencari jarak yang ditempuh dalam gerak lurus beraturan adalah S sama dengan Pi dikali T. Rumus untuk mencari kecepatan adalah Pi sama dengan S per T, dan rumus untuk mencari waktu yang ditempuh adalah T sama dengan S per Pi, di mana Pi merupakan kecepatan, S merupakan perpindahan, dan T merupakan waktu. Pada gerak lurus beraturan, kecepatan benda tetap atau konstan dan tidak memiliki percepatan. Misalnya, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Berarti, setiap detik mobil itu menempuh jarak 10 meter. Dapat dilihat pada gambar di atas. Dari gambar tersebut, tampak bahwa setiap perubahan 1 second, mobil tersebut menempuh jarak yang sama, yaitu 10 meter. Dengan kata lain, mobil tersebut mempunyai kecepatan yang sama, yaitu 10 meter per second.
Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya mengenai gerak lurus berubah beraturan akan dijelaskan oleh Reino. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang percepatannya konstan. Karena GLBB ini memiliki kecepatan yang tidak konstan dan percepatan yang konstan, sehingga dapat ditulis sebagai berikut. V tidak sama dengan konstan dan A sama dengan konstan. Pada kehidupan sehari-hari, gerak ini dapat kita ketahui atau kita temui pada gerak mobil di lintasan yang lurus yang mengalami kecepatan dipercepat yang konstan saat akan menyusul kendaraan lain, atau saat mobil mengalami kecepatan diperlambat yang konstan saat mobil hendak berhenti. Suatu benda melakukan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ini jika percepatannya selalu konstan. Percepatan merupakan besaran vektor atau besaran yang mempunyai besar dan arah. Percepatan konstan berarti besar dan arah percepatan selalu konstan setiap saat. Walaupun besar percepatan selalu konstan, tetapi jika arah percepatan selalu berubah, maka percepatan benda tidak konstan. Demikian juga sebaliknya, jika arah percepatan suatu benda selalu konstan, tetapi benda percepatan selalu berubah, maka percepatan benda tidak konstan. Begitu. Jenis-jenis gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dipercepat. Nah, GLBB dipercepat ini adalah GLBB yang kecepatannya makin lama makin cepat. GLBB dipercepat untuk menemukan gerak benda yang memiliki lintasan lurus dan kecepatannya bertambah sesuai aturan. Benda tersebut juga mengalami percepatan konstan atau tetap. Contoh dari benda GLBB dipercepat adalah buah durian yang jatuh dari pohon. Nah, berikut ini adalah grafik GLBB dipercepat. Rumus persamaan GLBB dipercepat yaitu Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. S sama dengan V0 ditambah setengah A dikali T. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Selanjutnya adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB diperlambat. GLBB diperlambat adalah GLBB yang kecepatannya makin lama makin kecil atau makin lambat. Dengan kata lain, gerak benda tersebut mengalami konstan atau tetap. Contoh dari gerak benda GLBB diperlambat yaitu seorang anak yang sedang bermain balon dengan melemparkan balon tersebut ke atas. Berikut adalah grafik GLBB diperlambat. Rumus dari persamaan GLBB diperlambat yaitu Vt sama dengan V0 dikurang A dikali T. S sama dengan V0 dikurang 1 per 2 dikali A dikali T. Vt kuadrat sama dengan VO kuadrat dikurang 2 dikali A dikali S. Yang selanjutnya adalah gerak melingkar. Gerak melingkar beraturan yaitu sebuah gerak yang lintasannya membentuk suatu lingkaran. Kelajuan dari gerak melingkar beraturan konstan dan dengan arah kecepatan terus berubah. Namun, benda akan tetap bergerak mengeliling suatu lingkaran tersebut. Berdasarkan gambar 1, dapat diperoleh persamaan sebagai berikut. Yang pertama, theta sama dengan W dikali T. Yang kedua, W dikali R. Yang ketiga, AS sama dengan Pi pangkat 2 dibagi R. Theta itu adalah perpindahan sudut, W adalah kecepatan sudut, T adalah periode, R adalah jari-jari lintasan, AS adalah percepatan sentripetal, Pi adalah kecepatan linear. Periode merupakan banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam satu putaran sempurna. Periode biasanya dilambangkan dengan T dalam satuan sekon. Persamaan dari periode dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. T sama dengan T dibagi N. Itu adalah persamaan yang keempat. Dengan T itu adalah periode, N adalah banyak putaran per sekon, T adalah waktu menghasilkan putaran.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gerak relatif. Gerak relatif ialah suatu perubahan atau pergerakan mengenai suatu benda yang dimana gerak relatif ini sangat terpengaruh oleh titik acuan atau titik pengamatnya. Akan tetapi, tidak semua gerak bisa dikatakan gerak relatif, karena suatu benda bisa dikatakan gerak relatif jika memiliki titik acuan atau titik pengamatnya. Suatu benda dapat dikatakan bergerak apabila adanya pergeseran posisi yang terjadi baik secara mendekat maupun menjauh. Jadi, dengan titik acuan suatu benda dikatakan bergerak, sedangkan dengan titik acuan lain benda dikatakan diam. Cara menghitung gerak relatif dapat menggunakan rumus berikut, yaitu perpindahan relatif B dikurangi perpindahan relatif menurut A, dan kecepatan relatif A dikurangi kecepatan relatif menurut B. Pada gerak relatif terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu gerak relatif pada gerak lurus beraturan atau GLB. Pada gerak ini memiliki acuan pada benda yang bergerak, di mana gerak lurus beraturan ini selalu berhubungan dengan percepatan dan perpindahan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada gerak relatif pada gerak lurus berubah beraturan atau biasa disebut dengan GLBB. Pada GLBB ini berlaku jarak relatif, kecepatan relatif, dan percepatan relatif. Adapun rumus dalam gerak GLBB yaitu delta P sama dengan V2 kurangi P1, delta S sama dengan S2 kurangi S1, delta A sama dengan A2 dikurangi A1. Dengan dapat diketahui bahwa delta P sama dengan kecepatan relatif, delta S perpindahan relatif, dan delta A berarti jarak relatif. Nah, jadi kesimpulannya adalah gerak merupakan perpindahan suatu benda dari satu titik atau satu tempat ke titik atau tempat lainnya. Salah satu kajian fisika yang membahas mengenai gerak benda adalah mekanika. Nah, mekanika merupakan ilmu yang membahas mengenai gerak dan efek gaya yang dihasilkan suatu benda. Secara garis besar, ilmu mekanika membahas mengenai dinamika dan kinematika gerak, di mana dinamika adalah ilmu yang membahas mengenai gerak benda dengan mengulas secara seluruh penyebab yang mengakibatkan benda tersebut bergerak. Sedangkan kinematika adalah ilmu yang membahas mengenai gerak benda tanpa mengulas penyebab benda itu bergerak. Nah, dalam kinematika gerak itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB, yaitu gerak suatu benda yang bergerak pada lintasan lurus di mana dalam waktu yang sama benda menempuh jarak yang sama. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, yaitu gerak suatu benda pada lintasan lurus yang percepatannya konstan. Yang ketiga, gerak melingkar. Gerak melingkar yaitu gerak yang lintasannya membentuk suatu lingkaran. Dan yang keempat adalah gerak relatif. Gerak relatif yaitu perubahan atau pergerakan mengenai suatu benda yang dimana gerak relatif ini sangat terpengaruh oleh titik acuannya atau pengamatnya. Baik, teman-teman, alhamdulillah untuk penyampaian materi sudah selesai. Saya sebagai moderator izin pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.